وصحبه أجمعين رضي الله عنهم وقال رضي الله عنه ونفعنا الله بعلومه بالدارين آمين يا قال telah berkata Nabi Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah sampai di perkataan di antaranya juga adalah sholat duha, karena sholat duha ini merupakan sholat yang penuh barokah. Dan banyak sekali manfaatnya. Jumlahnya paling banyaknya adalah 8 rakaat. Ada juga yang menyatakan sampai 12 rakaat. Sedangkan telah diriwayatkan paling sedikitnya 2 rakaat. Jadi sholat duha ini di antara yang harus kita aturkan di dalam waktu kehidupan kita ini. Di jalan-jalan hidup kita harus memastikan juga bahwa kita sudah melakukan sholat duha. Insya Allah, jikalau kita memang sudah ingin, sudah tahu dan diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmat, sholat duha ini adalah satu kebahagiaan dan kesenangan kita. Ibadah ini bisa membahagiakan hati. Orang jadi bahagia gara-gara ibadah. Nabi Muhammad SAW kalau sudah mau sholat, mau azan langsung dia lihat kepada Bilal. Arihna ya Bilal. Wahai Bilal, hibur kami wahai Bilal. Dengan apa? Dengan sholat hibur. Jangan kita jadikan beban lagi. Kita minta ampun terus kalau masih merasa sholat ini beban. Banyak-banyak minta ampun sama Allah. Ada apa sama kita ini? Sampai sholat saja jadi beban. Bangun, tidur untuk sholat jadi beban. Sholat, bangun malam hari jadi beban. Semua perintah Allah beban. La ilaha illallah. Allah ini memerintahkan sesuatu, itu solusi. Apapun perintah itu solusi. Kita lihat bagaimana kita disuruh kemarin pakai masker. Ternyata memakai masker ini adalah solusi kita supaya kita tidak kena penyakit. Begitu juga sholat, ibadat, Allah perintahkan sabar, Allah perintahkan kita supaya tawakal. Semua perintah itu adalah solusi supaya kita dapatkan keselamatan. Jadi kalau kita sudah tahu ini adalah solusi, kita harus bahagia, kita harus senang, kita harus semangat, bangkit, semangat mengerjakan perintah-perintah tersebut. Nah, khususnya sholat duha ini adalah satu kebahagiaan untuk umat Nabi Muhammad. Hadiah ini, hadiah dari Rasulullah untuk umatnya. Bukan main kalau kita lihat manfaatnya. Nah, sholat duha ini paling sedikit 2 rakaat. Paling banyaknya 8 rakaat. Ada ulama mengatakan paling banyaknya 12 rakaat. Semua benar. Waktu terbaik melakukannya adalah jika siang hari mulai meninggi dan sudah berlalu sekitar 1/4 waktunya, sekitar jam 9-10 itu paling aman. Tapi mau melakukannya setelah isyraq tidak apa-apa, dapat manfaat. Kalau mau ngambil waktu itu boleh, atau ambil 4 nanti ambil lagi jam 10 4 rakaat. Misalnya kita di sini habis isyraq kita dapat 4 rakaat, ambil lagi nanti jam 9 jam 10 atau sebelum zuhur boleh. Tapi paling bagus antara 9 dan 10 lagi. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmilatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'ruf sadaqah,
wa nahyun 'anil munkar wa shadaqah wa yajzihi min dhalika kulli rak'atani yarka'uhuma minad duha, yang artinya setiap pagi, setiap anggota tubuh seorang dari kalian ada nilai sedekahnya. Dari setiap pagi itu, semua anggota badan kita ini ada 300 berapa? 300 berapa? Ada berapa dia? Persendian kita semuanya ada berapa? Ada 360 kalau ada ya, 360. Ketahuilah itu harus disedekahi. Semuanya itu harus kita sedekahi. Badan kita ini harus disedekahi. Itulah kadang-kadang orang tertimpa bala, ada inilah itulah. Sebagian ada hikmahnya, Allah menguji. Sebagian bukan, memang tidak disedekahi badannya. Bagaimana menyedekahi badan ini? Semua yang Allah berikan di anggota badan kita, disuruh kita keluarkan sedekah. Ketahuilah, kata Nabi Muhammad, bahwa setiap tasbih adalah sedekah. Allah baca tasbih 300 kali. Setiap tahmid adalah sedekah juga. Setiap tahlil adalah sedekah. Tahlil itu la ilaha illallah. Itu bacaan itu kau baca sedekah. Setiap takbir adalah sedekah, menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah di wirid latif ini ada bacaan-bacaan tersebut. Bahkan bacaan ini diajarkan oleh Nabi Muhammad. Karena bagi apa? Fi kulli lahzatin abada khulgih wa ridha nafsihi wa zinata nafsihi wa qala kalimati. Dulu ada sahabat yang membaca wiridnya. Tapi Rasulullah melihatnya masih berbacaan. Pulang lagi Rasulullah. Maukah kau ajarkan, kata Rasulullah. Bahkan lebih bacaan yang kau baca dari tadi sampai sekarang kalah sama bacaan ini. Pahalanya lebih daripada itu. Apa itu ya Rasulullah? Itu tadi membaca Anallah alhamdulillah fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata nafsihi. Itu berapa jam yang kau baca dengan satu ini saja kalah. Itulah Habib Muhammad Al-Khaddam. Maka itu terus kalau berdoa. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Hatta doa biasa. Waktu kita habis sholat, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Langsung dalam hatinya dan lidahnya. Fi kulli lahzatin abada adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata nafsihi wa midada kalimatihi. Itu bacaan. Ya Allah, jadikan bacaanku ini setiap saat, setiap waktu kau hadirkan bacaan ini. Ya Allah. Sebanyak apa? Sebanyak hitungan makhluk yang kau ciptakan. Ya Allah. Minta dihitung dengan sebanyak makhluk yang Allah ciptakan. Banyak makhluk yang Allah ciptakan. Pohon, ya Allah, dan jangan hitung lagi. Wa ridha nafsi. Nah, banyak ajaran-ajaran yang bacaan-bacaan di wiridul latif ini memang disusun sama ulama sedikit tapi pahalanya besar. Nah, disambunglah oleh Nabi Muhammad SAW tadi mengatakan setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh pada perkara yang ma'ruf adalah sedekah, dan orang berbuat baik itu sedekah juga. Mencegah perbuatan mungkar adalah sedekah. Jadi dibilang harus disedekahi badan kita. Persendian yang kita miliki ini ya 360 kan. 360 persendian ini harus disedekahkan. Maka dari itu semua bisa diganti dengan 2 rakaat yang dilakukan di waktu duha. Waktu sholat waktu duha ini supaya kita menyedekahkan apa yang ada di badan kita. Insya Allah orang sholat duha sehat. Karena badannya 360 persendian itu disedekahkan kita dengan sholat duha. Andaikan tidak ada riwayat yang menerangkan keutamaannya
kecuali hadis yang sahih ini saja, kata Habib Abdullah Haddad, adalah sudah cukup untuk kita lakukan setiap hari sholat duha. Kalau cuma ada hadis ini, ternyata fadilah sholat duha ini banyak. Perintah Nabi Muhammad untuk melakukan sholat duha banyak. Orang sholat duha tidak akan miskin, kata Rasulullah bilang. Dan sholat duha nanti ada pintu sendiri di akhirat, pintu VIP sendiri. Siapa? Orang-orang yang melakukan sholat duha ini. Oh, beruntung memang. Cuma orang-orang yang memang mau diberikan nasib baik. Ini Nabi Muhammad ngajarkan, tidak ada lain. Karena apa? Karena dia adalah solusi yang akan membahagiakan umatnya. Jadi dikasih tahu umatku ada waktu sholat. Selamat engkau, rezekimu bagus, hidupmu bagus nanti. Nah, umat-umat Nabi Muhammad yang tahu kabar-kabar yang datang dari Nabi Muhammad ini bukan main-main. Memang ada sesuatu yang Rasulullah mau berikan. Memang Rasulullah SAW pembawa keselamatan ini pengen kita semuanya selamat. Maka dari itu perhatikan sholat duha ini. Jangan sampai kita tidak memperhatikan. Banyak yang kita perhatikan tapi tidak manfaat yang kita perhatikan ini. Memperhatikan omongan orang, buat apa? Habis-habis orang ngomong terus. Memperhatikan hidup orang, tidak ada manfaat. Habis-habis itu aja itu. Waktu kita pendek dengan ini. Kita mau ambil barang mahal, barang besar, mulia, kemuliaan yang memang Allah pilih untuk hamba-hambanya. Ini yang mau kita ambil. Nah, perhatikan. Mulai hari ini, besok perhatikan. Di rumah kita lihat, saling ingat kita. Kalau bukan kita di rumah yang saling ingat, siapa lagi yang mengingatkan kita? Ini barang mahal benar, surganya Allah. Ya Allah, ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah. Tidak ada apa-apanya kehidupan dunia ini dibanding akhirat. Kecil benar kehidupan dunia ini. Tidak laku dunia ini di akhirat. Di akhirat yang laku daripada dunia adalah kebaikan kita ini. Sholat duha mahal, lebih daripada dunia seisinya. Ibadah yang kita lakukan satu sujud di dunia ini lebih mahal harganya daripada kekayaan dunia dan seisinya. Tapi siapa yang tahu bahwa ibadah ini adalah sesuatu yang mulia, yang mahal? Ada yang mulia. Apakah kita sangka kita mulia dengan kita punya mobil? Di pandangan Allah kita mulia? Enggak. Gara-gara kita punya rumah bagus, mewah, Allah memandang kita mulia? Enggak juga. Tak mulia kita di pandangan Allah. Apa gara-gara kita mempunyai jam mahal Allah memandang kita mulia? Allah akan memuliakan dan memandang kita mulia ketika kita duduk di majelis seperti ini. Mulia di pandangan Allah. Kita mulia di pandangan Allah ketika kita sholat duha. Kalau kita banyak duit, tidak mulia. Biasa aja, ada arti. Tapi kalau dekat sama Allah, kalau beribadah, kalau sholat, kalau hati kita bersih, kalau kita menjauhkan maksiat, kalau kita melakukan kebaikan, nah ini kita mulia. Ya Allah, mudah-mudahan Allah buka pikiran kita dapat hidayah semuanya, petunjuk dari Allah, sehingga kita tahu ini hidup yang mana yang akan memuliakan kita, apa yang memang menjadikan kita mulia, dan hakikat kemuliaan kita dapatkan di dalam kehidupan yang sementara ini. Sholatlah, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat, khususnya sholat yang wajib. Setelah itu ikutilah sholat sunnah ini. Jangan sampai kita tertinggal sholat sunnah. Dan Al-Habib Abdullah Haddad menginginkan kita untuk melakukan sholat duha. Kenapa? Karena ini warisan yang diwariskan Nabi Muhammad.
Untuk kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Badan kita ini insya Allah kita sudah bayar. Harus kita ingat. Oh ya Allah, aku ini belum bayaran apa? Belum bayar sedekah badan. Kalau mau baca tasbih 360 kali, mungkin belum. Sudah, sholat dulu lah. Sholat duha 2 rakaat, udah bayar sedekah kita. Tenang aja. Tambah lagi 2 rakaat, baru rezeki kita berlimpah ruang insya Allah. Nah, di antaranya juga sholat sunat antara maghrib dan isya. Rasulullah SAW memerintahkan kita di antara maghrib sama isya itu untuk melakukan sholat sunat. Jumlahnya yang paling banyak adalah 20 rakaat. Paling banyak. Kalau mau lakukan 2 rakaat cukup. Mau lebih lagi, bagus. Sedangkan jumlah menengahnya, jumlah wajarnya adalah 6 rakaat. Ya. Kita baca sholat 6 rakaat, habis maghrib. Ini yang banyak diamalkan salaf, 6 rakaat. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla bainal isya'aini 20 raka'ah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang sholat di antara maghrib dan isya sebanyak 20 rakaat, maka Allah membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Bukan rumah, ya, rumah. Rumah di sana ada yang kecil, istana ya di sana tuh. Setiap hari kita bangun, setiap hari punya istana. Wah, siapa yang hebat? Hebat kalau kita punya istana di surga lagi. Tapi anasnya manusia tidur semuanya. Melihat dunia bingung. Melihat handphone baru bingung. Melihat mobil baru bingung. Wah, ada mobil baru. Ya. Dia tidak tahu ada Allah memberikan sesuatu yang hebat benar. Surga yang tidak terhayal. Setiap hari kita bisa punya istana. Setiap hari. Tapi tidak ada yang berhitung di sini. Orang banyak menghitung dunia saja, lupa menghitung kehidupan akhirat yang abadi. Mudah-mudahan Allah sadarkan kita semuanya. Allah berikan hidayah kepada kita, anak, istri kita, suami dan keluarga dan keturunan kita, orang tua kita, tetangga kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam hadis lainnya, baginda Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Man shalla ba'dal maghrib 6 raka'at, la yatakallamu fima bainahunna bisyai'in adalna lahu ibadat 12 sana." Ini yang sering diamalkan salah. Artinya barang siapa yang sholat sunnah setelah maghrib sebanyak 6 rakaat tanpa berbicara di antara rakaat-rakaat itu, maka ke-6 rakaat itu menyamai pahala beribadah selama 12 tahun. Ini yang diamalkan salah. Termasuk disunnahkan yaitu menghidupkan antara maghrib dan isya dengan aktivitas ibadah. Adapun keutamaannya telah disebutkan dalam berbagai hadis. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Abi Al-Hawari radhiyallahu anhu pernah meminta pendapat gurunya Al-Imam Abu Sulaiman radhiyallahu anhu, manakah yang lebih utama, berpuasa di siang hari atau menghidupkan antara maghrib dan isya? Kemudian Imam Abu Sulaiman radhiyallahu anhu menjawab, gabungkanlah di antara keduanya. Kemudian dia menjawab, aku tidak mampu. Dia bilang, sudah, kalau begitu gabungkan amal puasa dan antara maghrib sama isya ibadah juga. Dua-duanya bagus masalahnya. Dibilang aku tidak mampu, pilih satu saja wahai guruku. Karena jika aku sibuk dengan puasa, maka di waktu itu aku akan sibuk berbuka. Kalau aku puasa, pasti aku di antara maghrib sama isya itu mau buka puasa, sibuk sama makan aku antara maghrib sama isya. Lalu beliau berkata, jikalau engkau tidak mampu menggabungkan keduanya, maka tinggalkanlah puasa siang hari dan hidupkanlah antara maghrib dan isya. Ya Allah.
Waktu siang hari tinggalkan hidupkan maghrib sama ini. Anzul min kunuzil jannah, kata Sayyidina Idrus. Ini adalah apa? Gudang daripada gudangnya surga. Gudang apa? Gudang harta karun. Jadi nanti di akhirat kita dibukakan, nah, gudang harta karun buat tahun. Di dunia aja kita tidak punya. Jarang siapa yang punya gudang harta karun. Yang punya gudang ini memang namanya ada simpanan besar. Iya, ada simpanan besar. Ya Allah, apa yang kau amalkan? Dulu kau menghidupkan antara maghrib sama isya. Nah, orang yang menghidupkan waktunya maghrib sama isya nanti kaya, punya gudang. Pengen enggak? Kita di dunia ini pengen semuanya. Ini pengen. Pengen enggak punya gudang? Gudang harta karun. Gudangnya di dunia ini aja besar, lebih besar pasti daripada istana, rumah. Bagaimana gudang di akhirat? Selamat kita kalau sudah punya gudang. Ada gudang kita, gudang apa? Harta karun. Wah, harta karun akhirat lagi. Harta karun surga. Siapa yang pikir pengen punya itu? Umat Nabi Muhammad. Yakin dengan orang yang tahu dengan kebesaran Allah, yang melihat langit, bumi punya Allah. Pikirannya main, akalnya sehat. Tahu dia bahwa kehidupan akan dia dapatkan lagi di akhirat, dan aku harus punya harta karun simpanan untuk kebahagiaan yang selama-lamanya itu. Apa harta karun ini? Adalah menghidupkan antara maghrib sama isya. Sudah, jangan kemana-mana, tinggalkan dulu handphone, tinggalkan dulu kerjaan, tinggalkan dulu semua, tinggalkan. Kenapa? Ulun mau punya gudang harta karun. Inilah dunia tempat kita mengumpulkan kebahagiaan untuk di akhirat. Mengumpulkan modalnya di sini. Kita di dunia ini nanam, nanti untungnya di akhirat. Lihat dong, untung semuanya. Loh, Allah. Bukan sampai di dunia, di akhirat, di dunia sudah Allah kasih bonusnya. Nah, di dunia sudah dapat dulu. Mari kita bangun. Sudah, kita rencanakan yang baik-baik saja. Jadikan hidup ini penuh dengan kebaikan. Sudah cukup kita lama tidur dimain-mainkan oleh dunia dan syaitan sampai kita lupa dan lalai atas perintah yang diperintahkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Khususnya sekarang ini antara maghrib sama isya, sudah kita pastikan bahwa di waktu itu kita beribadah, punya bacaan khusus, punya amalan khusus. Ada yang hadir majelis, boleh, besar lagi pahalanya hadir majelis. Kayak 1000 rakaat sholat di antara maghrib dan isya. Sering sekali ulama dan para aslaf, khususnya di negeri-negeri para wali dan lain-lainnya, di Syam, di Hadramaut, itu maghrib sama isya langsung mereka majelis. Kenapa? Karena majelis taklim ini fadilahnya besar benar. Habis subuh ini termasuk juga mirip antara maghrib sama isya. Mengenai hal ini Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'da al-isya al-akhirah illa shalla arba'an aw sittan." Yang artinya tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku setelah sholat isya yang akhir, melainkan beliau sholat 4 rakaat atau 6 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ismatu zikir." Bahagiatul mat. Fitah di bawah Nabi. Insyaallah akhirah illa sallallahu. Ba'dal insyaallah akhirah. Bahagiatul insyaallah. Kulkan ini ya. Jadi yang ini setelah sholat isya.
bagusnya kita melakukan 4 rakaat. Kenapa? Karena di hadis lain Nabi Aisyah bilang tidak pernah Rasulullah masuk ke rumahku setelah sholat isya kecuali sholat 4 rakaat. Jadi Nabi Muhammad tidak di masjid, sholatnya di rumah, sholat ba'diyah. Nah di hadis lain Nabi Muhammad menyebutkan 4 rakaat ba'da isya kami tulisna min lailatul qadar. 4 rakaat setelah sholat isya menyamai sholat 4 rakaat tersebut di malam Lailatul Qadar. Ya Allah. Orang banyak tidak mau benar meninggalkan setiap malam dia orang Lailatul Qadar. Sebab apa? Melakukan sholat ba'da sholat isya 4 rakaat itu. Alhamdulillah banyak sudah yang mengamalkannya dan mendapatkan barakah. Hendaknya engkau menjalankan sholat malam. Dan juga sekarang diperintahkan kita untuk sholat malam. Wallahu a'lam. Ini diisi ya. Ini kebahagiaan Nabi Muhammad kalau sudah sumpah, kalau sudah bingung, ada sesuatu yang tidak enak langsung sholat Allah. Langsung nyambung sama Allah. Langsung. Kita mau selamat ini, ambil kekuatan langsung. Kekuatan yang mempunyai level paling tinggi yaitu Allah. Kekuatan paling tinggi tidak ada lagi. Jangan nanggung-nanggung. Kalau mau selamat, mau hebat, mau bahagia dunia sampai akhirat, dekati Allah, dekati Nabi Muhammad. Sudah. Tidak ada lagi kekuatan setinggi itu sudah. Apalagi tidak ada sudah. Mau selamat, mau hebat. Bukan selamat hebat itu langsung kita pikir punya mobil banyak lainnya orang dunia kita. Selamat ini tidak bisa dibayangkan dengan itu. Ada orang tidak punya apa-apa, memegang tasbih aja hidupnya. Gara-gara dia dunia ini selamat. Gara-gara dia dunia ini tertahan banget. Saya tidak tahu. Jadi keselamatan, kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta dan tahta. Ini kehidupan yang harus kita mengerti adalah tempat uji. Sebelum kita diciptakan lahir di dunia ini, Nabi Muhammad, Allah, semua para nabi ngasih tahu ini tempat kita akan diuji. Peganglah Allah, pegang Rasulullah. Dahsyat ujiannya. Dunia ini lebih jahat daripada malaikat Harut wa Marut. Sihirnya lebih jahat daripada sihirnya malaikat Harut wa Marut. Yang mengajarkan pertama kali manusia sihir. Orang kalau sudah kena sihir lupa, bisa sama orang tua bisa lupa, sama ini lupa, macam-macam. Kena sihir lagi. Nah ini, na'udzubillah min dzalik. Kalau manusia sudah melihat dunia, pengen ini, pengen banyak angan-angan dunia, bisa membuat manusia itu lupa. Satu tetes nafsu, satu tetes kan, satu titik. Kalau masuk ke lautan ilmu, lautan bagaimana? Anda batas lautan ini. Tapi gara-gara satu tetes nafsu ini masuk, lautan ilmu itu bisa berubah. Jahatnya nafsu ini. Itulah harus kita jaga nafsu. Jaga diri kita. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga? Siapa yang memelihara dan sayang sama kita, diri kita sendiri? Kalau kita saja tidak sayang sama diri kita, bagaimana kita mau disayangi sama Allah? Kita tidak senang sama diri kita. Nah, orang yang sudah memang niat mau berubah dalam hidupnya. Ini kan Habib Abdullah dari kemarin ini nyuruh kita sholat Tuhan. Ini adalah jalan orang-orang yang memang sudah merubah kehidupannya. Ini adalah jalan hidup orang-orang yang sudah memilih hidup untuk mencari ridho Allah. Sudah, ini yang jalan yang benar. Jalan orang yang hidup mencari ridho Allah. Ini jalan yang akan sampai ke surga. Kita akan ketemu dengan kebahagiaan yang tidak bisa kita ngomong lagi. Ya Allah, tidak terbayar dengan amalan yang sedikit yang kita amalkan ini di dunia. Nah inilah jalannya. Ini yang diwariskan oleh Nabi Muhammad. Ini yang dibuat oleh Nabi Muhammad. Dipesankanlah. Maka semua para awliya sholihin memesankan pengikut-pengikut Nabi Muhammad yang akan kumpul dengan Nabi Muhammad. Kalian harus berbuat inilah. Ini di jalannya. Jangan kita mau jalan orang lain. Kita bukan orang itu.
Jangan kita berpikir sama dengan pikiran orang lain. Kita bukan orang itu, kita berilmu, kita sudah ada guru, ada ulama. Kita hidup dengan warisan Nabi Muhammad SAW. Jalan mereka ketika pagi datang sudah memikirkan bagaimana sholat subuh dan Tuhan. Itu sudah ketemu Allah, langsung nyambung sama Allah. Allah kuat, yang maha kuat, maha sayang dengan hambanya. Nabi Muhammad kalau sudah sholat gembira langsung. Wa ju'ilat qurratu aini fi sholat, dan Allah jadikan qurratu aini sesuatu yang membahagiakan dan menyenangkanku di sholat. Sholat inilah yang bikin. Jadi kalau ada bingung apa-apa langsung ambil wudhu. Kalau berat berwudhu, ini takutnya berat sholat geraklah sudah zaman sekarang. Orang bergerak semuanya, olahraga hari Sabtu, hari Minggu, mau hujan jadi gerak. Kita tak mau bergerak untuk sholat cuma 2 rakaat. Apalagi sholat duha, berkah hidup kita sholat. Sebentar aja sholat Allah. Berapa jam kita cerita ketawa-ketawa, berapa jam bisa. Ini benar-benar solusi, ini benar-benar jalan hidup yang sudah disiapkan Nabi Muhammad. Kita jalani cara hidup seperti ini, cara hidup seperti ini, tatanan hidup seperti ini apa? Sholat duha di waktu duha akan membahagiakan kita, jasad kita, zahir kita, kehidupan kita sampai ke sholat. Anda orang ini sudah merubah dan mau berubah hidupnya menuju kebahagiaan dan keselamatan, tapi kalau masih tidak mau berubah, tidak punya tekad untuk sholat, tidak punya tekad untuk bangun bangkit sholat di antara maghrib sama isya, sholat sunnah. Kita sholat wajib sudah, alhamdulillah. Sholat sunnahnya kenapa kita ini? Kenapa malas-malas di dalam sholat sunnah? Sekarang sholat sunnah gimana Nabi kalau saya ini banyak utang. Ini yang kedua dapat jadi sholat sunnah sama utang bayar. Sholat asar habis isya disunahkan sholat 4 rakaat. Dan sholat bodoh isya sama sholat sunnahnya apa? Sholat duha niatkan bodoh subuh dapat juga. Sayang kalau kita hidup gak bahagia dengan sholat. Dan harus kita tahu, ini satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku. Ini sesuatu pertolongan yang besar, inayah dari Allah. Kenapa? Allah memuliakan aku dengan sholat. Cuma orang yang dipilih sama Allah yang baru bisa sholat. Kalau Allah tak pilih, tak bisa kita sholat sujud aja tak bisa. Ternyata satu sujud kita yang kita lakukan itu, bagaimana kita tidak mulia? Lebih mahal daripada dunia seisinya ini. Lebih mahal. Orang baru punya tas mahal aja, wah bangganya, kemana-mana dia jalan. Ternyata satu sujud sholat duha kita, sebentar lagi kita mau sholat duha, satu kali sujud itu lebih mahal daripada dunia seisinya ini. Ya Allah, barang yang mulia. Allah lagi memuliakan engkau yang punya dunia sejagat raya, memuliakanmu. Rugi benar kalau kita tidak bisa dekat dengan Allah. Kemuliaan yang memang benar-benar ya Allah. Manusia dengan nafsunya baru punya tas mahal, senang. Oh, gembira ya Allah. Tidak ada apa-apanya. Tidak usah pentas dunia seisinya, tidak ada artinya. Itulah orang yang mulia di pandangan Allah, bukan orang punya sesuatu dunia ini. Ada artinya. Kalau kita sudah bisa sholat duha, nah mudah-mudahan hari ini Allah berikan hidayah untuk kita semua. Mulai hari ini mudah-mudahan Allah berikan taufik, kekuatan untuk beribadah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan ya Allah, untuk bisa sholat sunnah, bisa mendapatkan kebahagiaan yang kau berikan kepada kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Kemalasan kami yang sangat lama, tingkah laku kami yang sangat aneh, akal kami yang belum sehat ya Allah. Ya Allah, sehatkan akal kami, cahayailah pikiran kami ya Allah. Sehatkanlah pikiran anak, istri kami, keluarga kami ya Allah.
Berikanlah petunjuk dan hidayah kepada kami ya Allah. Berikanlah taufik, kekuatan untuk bisa melakukan ibadah ini ya Allah. Ya Allah, angkatlah segala kegelapan zahir dan batin kami. Berikanlah keberkahan di dalam hidup dan umur dan harta kami dan keturunan kami ya Allah. Berikanlah keberkahan di dalam ilmu kami. Jadikan sisa umur kami ini benar-benar kami mendapatkan mustika kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Begitu juga anak istri kami dan keluarga kami dan orang tua kami, baik yang hidup dan yang meninggal dunia. Ya Allah, jangan haramkan kebaikan-kebaikan tersebut kami dapatkan ya Allah. Dengan anugerah-Mu yang sangat besar, karunia-Mu yang tidak pernah terputus, jangan pernah sebentar pun, sekejap mata pun Kau putuskan inayah pertolongan-pertolongan itu ya Allah kepada kami ya Allah. Tolonglah hamba-Mu ini ya Allah, sayangi hamba-Mu ya Allah, beri hidayah hamba-Mu ya Allah, cintai hamba-Mu ini ya Allah, yang hina yang dina ini muliakan ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.